Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Imelda Mediana, Prodi Pendidikan Sosiologi, offering G16. Yang saya ingin bahas, yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua analisis dengan teori perkembangan, yang ketiga rancangan solusinya. Ini adalah tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik, mencari solusi kasus nyata untuk menganalisis masalah yang dialami oleh seorang siswa. Nah, yang saya ambil ini adalah seorang siswa SMP yang bernama Rizky, umur 15 tahun, kelas 8, sekolah di SMP 9 Kota Mojokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dengan informan yang masih SMP memiliki masalah dalam pembelajaran, yaitu malas dalam pekerjaan rumah, atau malas dalam belajar, kesulitan mengerjakan PR-nya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang permasalahan siswa SMP tersebut. Rizky ini malas mengerjakan tugasnya apabila diberi PR oleh gurunya, tapi dia memiliki kelebihan yaitu hobi dan berbakat main sepak bola. Jadi terkadang orang tuanya tuh jengkel untuk memberitahukan apabila tugas dari sekolah belum dikerjakan. Kegiatan ekskul sekolah yang dipilih pastinya yaitu sepak bola, dan dia senang apabila ada jadwal sepak bola dan pasti segera dilaksanakan. Untuk kesehariannya, bila disuruh orang tuanya untuk menyapu, untuk membersihkan rumah, atau mengambil jemuran, itu susah untuk diperintah. Ibunya sampai berteriak kencang dan dia langsung takut dan bergegas untuk melaksanakan perintah dari orang tua. Dan untungnya dia itu tidak marah atau ngedumel ya bahasa Jawanya. Dan biasanya kan anak-anak itu suka membalas omongan dari orang tua tersebut ya. Tapi terkadang juga Rizky ini ngedumel. Tapi ngedumelnya tuh biasa aja, nggak yang sampai nggak sampai keras gitu loh omongannya, tuh biasa aja gitu. Dan untungnya orang tuanya bisa menerima itu. Dan dia juga merasa kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, dan dia selalu bertanya terus kepada orang tua atau padanya, dan juga pengennya tuh tugas itu segera selesai dengan dibantu orang tua untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Dan jadi pada intinya dia tuh malas untuk mengerjakan PR dari sekolah, kesulitan dalam mengerjakan PR itu tadi, dan malas untuk belajar ya. Tapi dia kelebihannya yaitu hobi atau berbakat untuk sepak bola itu tadi. Masalah ini saya kaitkan dengan teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Perkembangan kognitif ini didorong oleh interaksi sosial dan pengalaman. Anak-anak perlu bimbingan yang konstruktif untuk belajar dan berkembang. Maksudnya di sini anak itu perlu pendampingan lebih, terutama oleh orang tua. Meskipun orang tua sibuk dalam bekerja, seenggaknya video call lah. Kan sekarang teknologi sudah canggih, jadi luangkan sedikit waktu untuk sang anak. Ajak dia berbicara, semisal bagaimana pelajaran di sekolah tadi, apakah bisa mengikuti dengan baik, pahamkah yang diterangkan oleh ibu atau bapak ibu guru, apakah kamu ada masalah di sekolah tadi. Nah, itu semua itu tanyakan selalu setiap pulang sekolah agar sang anak selalu dihargai oleh orang tua dan selalu mendapatkan perhatian gitu. Dampak yang dialami oleh Rizky tadi yang pertama yaitu kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah.
Nah, dampak yang paling terlihat dari malas belajar adalah anak yang mengalami kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Hal ini bisa saja membuat anak merasa kesal hingga stres saat sekolah. Orang tua pun akan mendapatkan peringatan dari sekolah terkait anak yang sulit menerima pelajaran di sekolah. Kesulitan ini juga akan membuat anak tidak maksimal dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah. Akibat malas belajar, anak beresiko tinggal kelas. Bila anak malas belajar dalam mengikuti pelajaran di sekolah, hal ini bisa menyebabkan anak tinggal kelas. Tentu, hal ini tidak diinginkan oleh siapapun. Bukan hanya berdampak negatif bagi masa depan anak, tinggal kelas juga dapat menimbulkan sejumlah kerugian seperti waktu sekolah yang lebih lama dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, sering menyontek. Anak yang malas belajar cenderung kesulitan saat ujian. Anak sering kali tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan saat ujian, sehingga sebagai jalan pintas mereka akan sering menyontek. Padahal menyontek merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tidak hanya dilarang, menyontek juga dapat membuat anak tidak mau berusaha dan memupuk mental mencuri sejak dini. Yang keempat, membuat anak tidak percaya diri. Kesulitan menerima pelajaran, apalagi hingga tinggal kelas, bisa membuat anak menjadi tidak percaya diri. Banyak survei yang membuktikan bahwa anak tidak percaya diri bisa menjadi korban maupun pelaku bully. Selain itu, rasa tidak percaya diri juga akan membuat anak semakin sulit untuk menerima pelajaran di sekolah. Anak pun akan mengalami kesulitan bergaul yang berdampak pada kemampuannya bersosialisasi. Wawasan yang sempit tak hanya berdampak secara akademis, malas belajar juga dapat membuat wawasan anak menjadi sempit. Padahal ada begitu banyak pengetahuan di luar sekolah yang bisa anak pelajari, seperti mencari edukasi di YouTube atau aplikasi tertentu dengan banyak edukasi gitu, seperti Zenius atau Ruang Guru. Wawasan yang luas juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan anak di masa depan, seperti melatih kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah, mengikuti perkembangan terkini, hingga mudah bergaul karena anak menjadi mudah diajak ngobrol. Faktor penyebab anak malas mengerjakan PR, malas belajar, atau kesulitan dalam mengerjakan PR. Ini menurut Linda Silbert, PhD dan Alvin J. Silbert, founder dan direktur Strong Learning Center di New York. Antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama ada faktor intrinsik atau dalam diri anak. Ketika sang anak terlihat enggan mengerjakan pekerjaan rumahnya, jangan langsung memarahinya. Cari tahu terlebih dahulu alasannya, terutama dalam dirinya. Biasanya ada hal-hal yang sedang dirasakan anak, tetapi ia tak berani mengungkapkan. Contohnya, bisa saja karena orang tua sengaja sudah mencap sebagai anak malas. Hal itu bisa membuatnya jadi malas mengerjakan PR. Selain itu, ada juga hal lainnya yang bisa menjadi penyebab anak malas mengerjakan PR. Yang pertama adalah kurang motivasi diri. Maksudnya di sini karena anak belum mengetahui manfaat dari belajar, ia belum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Atau bisa juga karena di sekolah maupun di rumah ketika belajar, guru serta orang tua tidak memberikan motivasi yang positif. Yang B ada kelelahan. Misal energi sudah terkuras karena terlalu banyak bermain,
Terus yang C, sedang sakit atau sedih. Orang tua tanyakan terlebih dahulu, misal ada sesuatu yang sedang dirasakannya, merasa tidak enak badan, atau ada sesuatu yang mengganggu emosinya. Yang D, AQ dan EQ anak. Ini perlu menjadi perhatian orang tua. Jika terlalu terlihat malas-malas mengerjakan tugasnya, bisa juga berikan stimulus untuk melihat AQ dan EQ-nya. Yang kedua ada faktor ekstrinsik, luar diri anak. Yang A, tugas yang diberikan oleh guru terkadang kurang jelas dan dipahami oleh sang anak, sehingga biasanya anak tidak paham dan jadi enggan mengerjakan tugas yang diberikan. Yang B, orang tua kurang mendampingi anak ketika mengerjakan PR, terlalu sering menyuruh tanpa menemani di samping anak. Bahkan tak jarang hanya melabelkan pemalas saat ia tak mau mengerjakan tugasnya. Namun tak pernah memberikan apresiasi saat ia menyelesaikan PR dengan baik. Yang C, suasana di rumah yang kurang nyaman, misal orang tua selalu memarahi anak dengan nada tinggi atau pertengkaran antara ayah dan ibu yang bisa mengganggu konsentrasi anak. Oke, yang terakhir ada solusi yang bisa dilakukan tenaga pendidik atau guru. Oke, yang terakhir ada solusi yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru serta orang tua dalam permasalahan pada anak yang malas belajar, malas mengerjakan PR, kesulitan mengerjakan PR-nya, yaitu yang pertama ada membuat jadwal tetap mengerjakan PR supaya anak lebih disiplin untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Buat jadwal tetap. Misal saja anak Anda harus mengerjakan PR di siang hari setelah makan siang atau malam hari setelah makan malam. Dengan jadwal tersebut, mereka akan belajar untuk disiplin waktu dan juga tahu tanggung jawab yang harus dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan. Buat suasana menyenangkan. Ketika pulang dari sekolah atau selesai belajar, tentu bayangan anak adalah menemukan kenyamanan di rumah, karena saat itu mereka merasa lelah. Oleh karenanya, orang tua jangan langsung memberikan mereka perintah atau arahan agar langsung mengerjakan tugasnya. Beri mereka jeda waktu untuk beristirahat dan biarkan suasana hatinya kembali tenang. Orang tua pun bisa menyiapkan cemilan kesukaannya sebagai teman anak saat mengerjakan PR. Yang ketiga, beri penjelasan apa yang akan didapatkan ketika tidak mengerjakan PR. Katakan saja bahwa resiko dari kemalasan adalah nilai-nilai pada mata pelajaran akan turun dan berpengaruh pada prestasi akademik. Yang keempat, beri motivasi dan pujian positif. Tentu dengan perilaku positif yang dilakukannya, dengan begitu mereka akan merasa semangat lagi untuk mengerjakan PR atau belajar. Yang kelima, mengadakan kelas tambahan. Nah, ini untuk para tenaga pendidik atau guru ya. Apabila murid tersebut kesulitan dalam mengerjakan PR, itu perlu diadakan kelas tambahan, dan bagi tenaga pendidik harus bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait materi yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Yang keenam, menggunakan metode pembelajaran yang dipahami oleh siswa tersebut. Dengan metode pembelajaran seperti tanya jawab, diskusi, agar anak tersebut bisa aktif di dalam kelas, bukan hanya datang ke sekolah, duduk di kelas mendengarkan materi yang disampaikan guru di depan kelas.
Yang ketujuh ada guru hendaknya membuat materi yang menyenangkan untuk peserta didik. Materi yang asik akan menjadikan peserta didik menjadi semangat menyelesaikan tugasnya dan tidak malas karena baginya materi tersebut nyaman dan menyenangkan. Yang kedelapan ada seorang guru juga harus memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Jika ada PR di rumah, maka guru tidak segan untuk menanyakan PR tersebut dan keadaan peserta didik di rumah serta perkembangan pembelajaran di rumah. Nah, sekian dari presentasi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.